Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Istiqomah C1 C018063. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya terkait dengan aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akuntansi pertanggungjawabannya. Jadi menurut Hansen dan Molen, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban di sini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Nah, dengan pertanggungjawaban dimungkinkan terjadinya atau dilakukannya manajemen berdasarkan perkecualian atau manajemen by exception or MBE dan manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objectives or MBO. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai sasaran dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. Yang pertama itu adalah kemudahan identifikasi. Jadi kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu ataupun manajer itu untuk kepuasan atau satisfactory atau ketidakpuasan atau unsatisfactory terhadap kinerja. Yang kedua adalah keuntungan motivational. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban ini diimplementasikan, pertimbangan kemampuan keuntungan motivasi dapat terjamin. Yang ketiga adalah ketersediaan data. Jadi mekanisme untuk menyajikan data kinerja yang telah disediakan, di mana kerangka kinerja sistem penilaian kinerja manajerial dapat ditetapkan pada dasar ini, selain untuk memotivasi manajer agar bertindak dalam kepentingan teknik dari perusahaan. Yang keempat adalah kesiapan informasi. Kesiapan informasi ini merupakan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya dan pendapatan masa depan. Yang kelima adalah perencanaan dan pengambilan keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban ini tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ke depannya. Yang keenam adalah pendelegasian dan pengendalian. Tujuan lembar dari manajemen adalah untuk mendelegasikan tanggung jawab, sedangkan pengendalian adalah untuk mempertahankan pencapaian dengan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketujuh, ada prinsip-prinsip dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. Fitur utama dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa akuntansi pertanggungjawaban ini mengumpulkan dan melaporkan perencanaan serta aktualisasi informasi akuntansi tentang input dan output dalam akuntansi pertanggungjawaban. Nah, kemudian yang terakhir ada input dan output. Jadi akuntansi pertanggungjawaban ini didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan input dan output. Sumber daya yang digunakan disebut sebagai input dan sementara sumber daya yang dihasilkan disebut sebagai output. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas apa saja tujuan dari penggunaan akuntansi pertanggungjawaban ini. Yang pertama itu adalah untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit, kemudian dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua itu untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi, dan yang ketiga adalah untuk memotivasi manajer divisi agar mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai mengenai pusat pertanggungjawaban ya. Nah, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban atau responsibility center ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Nah, di sini pusat pertanggungjawaban itu dapat berupa yang pertama itu ada pusat pendapatan atau revenue center, di mana pusat pertanggungjawaban di sini outputnya itu diukur dalam rupiah, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Kemudian yang kedua adalah pusat biaya atau cost center, di mana bentuk pusat pertanggungjawaban ini yang digunakan secara luas. Pada perusahaan manufaktur, departemen produksi dan departemen jasa merupakan contoh dari pusat biaya. Sementara pada perusahaan perdagangan, departemen yang memberikan layanan pendukung akan masuk ke dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga ada pusat laba atau profit center, di mana segmen di antara manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Dan yang keempat ada pusat investasi atau investment center, di mana investment center ini bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Manajer yang bekerja di dalam investment center ini bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aset.
Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya dalam penetapan tanggung jawab atau pertanggungjawaban. Nah, setelah memilih jenis struktur organisasi, tugas penting berikutnya adalah membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif serta keberlakuan adalah menggambarkan dari pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut. Nah, menurut American Accounting Association atau AAA pada tahun 1956, mereka itu menerbitkan beberapa pedoman tetapi sekaligus memperingatkan bahwa penerapannya itu harus disertai dengan penilaian dan juga akal sehat yang baik. Nah, AAA ini merekomendasikan hal-hal berikut. Yang pertama, orang dengan wewenang atas akuisisi atau penggunaan barang dan jasa sebaiknya dibebankan dengan biaya dari barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah biaya melalui tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Dan yang ketiga, orang yang tidak dapat mempengaruhi jumlah biaya secara signifikan melalui tindakan langsung, maka dapat dibebankan dengan elemen yang diinginkan manajemen agar orang tersebut dapat memperhatikannya. Dengan demikian, ia akan membantu memengaruhi orang lain yang bertanggung jawab. Penggambaran akhir dari pertanggungjawaban ini seharusnya seimbang dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara memadai, maka hal tersebut seharusnya bersifat superior secara motivasi dibandingkan dengan praktik umum yang menganggap manajer bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dapat diubah. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Jadi setelah diletakkannya perencanaan pertanggungjawaban, kemudian melakukan pelaporan berdasarkan pada akuntansi keperilakuan dan juga akuntansi pertanggungjawaban, di sini terdapat beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusianya. Yang pertama itu adalah manajemen berdasarkan perkecualian atau manajemen by exception, di mana manajemen berdasarkan perkecualian ini mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Kemudian yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objectives. Nah, di sini MBO ini akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi dan rencana praktis untuk mencapainya yang akan disetujui bersama ke depannya. Yang ketiga adalah struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas itu lebih mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya itu rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Dan yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mendorong terjadinya kerjasama atau corporation, bukan persaingan atau competition. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi di dalam akuntansi pertanggungjawaban. Jadi ketika menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban ini terdapat berbagai masalah dan kesulitan yang mungkin dapat terjadi atau dihadapi oleh manajemen. Yang pertama itu adalah klasifikasi biaya. Nah, untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban ini menjadi efektif, menjadikannya klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Yang kedua adalah konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin dapat merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda dan setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengambil waktu tersendiri untuk menyusun laporan. Yang keempat, overloading information, di mana tanggung jawab laporan akuntansi itu dapat terjadi secara overload atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Nah, bahaya ini melekat dalam sistem, tetapi dengan instruksi yang jelas oleh manajemen untuk fungsi sistem dan penyusunan laporan dan lain-lain hanya relevan dengan arus informasi masuk. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sistem ini adalah hanya untuk mengarahkan perhatian manajemen ke daerah kinerja yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan saya dari awal tadi, di mana akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan salah satu kajian akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek tanggung jawab dari salah satu atau lebih anggota organisasi atas pekerjaannya, bagiannya, dan juga segmen tertentu. Tidak hanya hal itu, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian organisasi. Masing-masing individu, kelompok, maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek keperilakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi dari akuntansi pertanggungjawaban ini. Sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.